Dengan suara yang nyaring bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap Tuhan semua di tempat ini nyana bosan-bosan dengar firman Tuhan. Amin. Kita patut mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat yang Tuhan selalu nyatakan atas kehidupan saya dan saudara. Kita ada sampai hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami saudara dari tim PT Families, kami datang di tempat ini tidak membawa denominasi gereja, bukan. Kami datang di tempat ini tidak membawa nama merek gereja, tapi kami datang di tempat ini membawa kabar baik buat saudara, membawa kabar sukacita buat saudara. Karena Yesus, dia dari sorga, dia turun ke dunia, dia mati bahkan bangkit. Untuk apa? Agar supaya saya dan saudara diselamatkan. Amin. Dia datang ke dunia, dia mati bangkit agar supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Mungkin saudara di tempat ini sudah hidup, sudah melakukan banyak kesalahan, banyak melakukan pelanggaran, bahkan banyak melakukan dosa. Tapi saya mau katakan, ketika engkau mau berbalik kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan-kesalahanmu kepada Tuhan, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara ketika engkau mau berbalik kepada Tuhan. Karena semua yang ada di bawah kolong langit ini adalah kepunyaan Dia. Saya dan saudara diciptakan menjadi anak. Kenapa diciptakan menjadi anak? Karena Dia mengasihi kita semua di tempat ini. Dia mengasihi orang-orang yang sedang jualan ikan. Dia mengasihi orang-orang yang sedang jualan sayur, yang sedang berjualan bawang, berjualan tomat. Bahkan Dia mengasihi orang yang sedang berkunjung di pasar Pandu. Oleh sebab itu kita bangga memiliki Allah yang baik seperti Tuhan. Karena orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan sudah pasti diangkat naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena orang yang benar sudah pasti menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Amin. Mari kita buka Alkitab. Saudara yang ada Alkitab, saudara pasti ada handphone loh. Di handphonemu itu sudah pasti ada aplikasi Alkitab. Buka itu handphone itu, baca firman Tuhan, satu ayat kita baca sama-sama, kasih kuat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Belum semua. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 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 Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya baca satu ayat ini dalam ayat yang ke-17, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus berbicara ciptaan baru, yang bagaimana itu ciptaan baru? Apa artinya ciptaan baru? Apa artinya ciptaan baru? Ciptaan baru itu bukan dilihat dari gayanya, bukan. Ciptaan baru bukan dilihat dari caranya, bukan. Bukan dilihat dari gestur tubuhnya, bukan dilihat dari oh dia kok suka pirang, so gagah dia rambut dia ada pirang, oh dia ada backing dia alis sama dia sebelah kiri dia bikin sama dengan Batman, dia sebelah kanan dia bikin sama dengan lumba-lumba. Kok sekarang semua model terbaru dia bikin model sama dengan kopi-kopi labubu. Bukan seperti itu.
Tapi ciptaan baru ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Setiap perkataanmu berubah, perbuatanmu pun berubah, bahkan tingkah lakumu pun sudah berubah. Baru-baru belum lama terjadi gempa bumi, terjadi di Sulawesi Utara. Gempa bumi yang hebat, bahkan gempa bumi ini bisa bikin orang-orang berteriak. Gempa bumi ini orang-orang memanggil nama Yesus. Oh Yesus tolong, Yesus tolong. Bahkan ada beberapa gedung yang dimana plafon-plafonnya itu jatuh semua, rusak semua. Bahkan bukan cuma sampai situ. Ada salah satu toko yang ada di Manado itu, di mana menjual barang-barang rumah tangga. Nah, itu barang pecah belah. Jadi ketika ada goncangan yang hebat, ketika ada gempa bumi, saudara, itu rak itu dia, yang barang-barang yang ada di rak itu jatuh semua. Yang pemilik toko langsung berteriak, oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya mau katakan buat saudara, jangan nanti ada terjadi sesuatu baru mau panggil nama Yesus. Jangan nanti ada badai baru mau cari Yesus. Jangan nanti ada masalah baru mau cari Yesus. Dalam keadaan apapun cari Yesus. Dalam situasi apapun saudara harus mencari Yesus. Dalam tekanan apapun saudara harus beribadah kepada Tuhan. Waktu saudara ada dalam keadaan baik-baik saudara. Waktu dalam keadaan baik-baik saja saudara ada kemana? Waktu masih ada duduk di zona nyaman ada kemana? Biasanya ada orang jam ibadah, saudara kali-kali cuma duduk di muka teras, minum kopi, makan japong, makan lalampa, semua cookies ada di meja. Bahkan cuma urus tubuh. Pertanyaan, waktu dalam keadaan baik-baik saja sudah kemana? Tapi ketika ada goncangan yang hebat, waktu ada gempa bumi yang dahsyat, so panggil nama Yesus. Makanya saudara, saya mau katakan untuk saudara, dalam hal apapun cari Yesus. Coba saudara lihat, gempa bumi yang dahsyat itu terjadi di Sulawesi Utara. Banyak orang bilang, oh ini semua tsunami ini, DP tsunami ini, ini semua tsunami ini, karena goncangan yang begitu hebat. Ada gempa bumi yang begitu dahsyat. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak terjadi apa-apa? Kenapa tidak ada tsunami? Kenapa? Karena di Sulawesi Utara masih banyak orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Di Sulawesi Utara masih banyak orang yang setia kepada Tuhan. Di Sulawesi Utara masih banyak orang yang setia beribadah hanya kepada Tuhan. Saya berharap saudara semua kita di tempat ini masuk dalam kategorinya orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau suka beribadah kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan sempurna terjadi, Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Asalkan setia selalu kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, bahkan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan saudara. Makanya saya mengatakan saudara, hati-hati kalau bergaul. Firman Tuhan yang katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kalau mau bergaul dengan orang-orang yang suka beribadah, engkau akan jadi suka beribadah. Sudah pasti itu. Saudara mau bergaul dengan orang-orang yang suka berdoa, engkau akan jadi suka berdoa, karena dengan lingkungan. Saudara, kalau mau bergaul dengan orang-orang yang suka olahraga, entah itu mau main badminton kayak itu, entah itu mau main tenis meja, atau mau main padel yang lagi ngetren saat ini, itu keren, bikin sehat. Karena dengan lingkungan, engkau pasti akan jadi suka olahraga. Tapi saya mau katakan untuk saudara, kalau saudara bergaul dengan orang-orang suka main judi, engkau akan jadi suka main judi. Saudara, kalau mau bergaul dengan orang-orang suka manyabung ayam, engkau akan jadi suka manyabung ayam. Saya mau katakan, main judi itu yang akan bikin kaya. Main judi itu yang akan mau bikin kaya. Apalagi ini lagi marak-maraknya itu judi online. Judi online itu bikin masa depan terburuk.
ingin melihat masa depan cerah, stop main judi-judi online. Di media-media sosial sudah banyak orang mati bunuh diri. Kenapa? Karena banyak main judi-judi online. Di heboh, di media sosial, di berita, seorang anak bunuh DP mama sendiri. Kenapa? Karena dia minta doi pada DP mama. DP mamanya nak kasih karena apa? Mau main judi. Karena DP mamanya nak kasih, dia eksekusi DP mama sendiri. Makanya hati-hati kalau saudara mau bergaul. Hati-hati kalau saudara mau bergaul. Di mana ada saudara, ada seorang adik menjual DP kakak motor. Karena apa? Mau main judi. Sebelumnya dia sudah jual DP kalung DP istri kalung, dia sudah jual DP istri cincin, hasil main judi. Makanya saudara kalau ingin melihat keberhasilan terjadi dalam kehidupan saudara, stop main judi, stop mabuk. Ada yang coba minum di sini? Ada yang coba minum cap tikus, minum kesegaran? Saya mau katakan, jangan sampai kematian itu menghampirimu ketika engkau sudah mabuk. Makanya hati-hati kalau mau mabuk. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, hati-hati kalau mabuk. Biasanya kan orang kalau sudah minum, biasa kok kita coba minum. Kita minum sama minum cetikus sama air putih. Orang kalau mabuk biasanya kalau mau bajalan, bawa motor, apapun itu, dia kalau semua bajalan, dia sudah mengendalikan diri. Apalagi kalau semua motor dalam keadaan mabuk, kalau dia jatuh, petak celaka atau kini batu, apalagi kalau mati. Saya mengatakan, jangan bilang kalau mati mabuk, saudara, membaca surga. Biar so ibadah 3 hari 3 malam, pagi siang sore malam ibadah, pagi siang sore malam ibadah. Biar mau ibadah, namanya mati di mabuk, saudara. Percuma sayang itu ibadah. Apalagi kalau dalam ibadah ini ada pendeta mungkin mau jaga ini perasaan keluarga, dia so pakai ayat. Oh, jangan gelisah hatimu, sebab di rumah banyak tempat. Langsung jago berlege, mati di mabuk. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Firman Tuhan ya dan amin. Makanya saya mau katakan, so boleh berhenti saudara kalau mau mabuk. Hati-hati kalau mau bergaul. Hati-hati mau bergaul. Saudara kalau mau lari orang suami, so boleh kasih pulang. Saudara kalau mau lari orang istri, so boleh kasih pulang. Banyak kejadian ada di mana ada saudara mau lari orang istri, akhirnya apa? Mati ditampar bawa kendaraan. Makanya saya mau katakan hati-hati kalau mau bergaul. Orang senang hidup senang di dunia, walaupun banyak doi, ujung-ujungnya tidak mengalami keselamatan. Untuk apa ada deposit yang banyak, dengan tabungan yang banyak, rumah mewah, auto bagus, tapi tidak mengalami surga? Buat apa? Orang hidup di dunia ini berapa lama? Hidup kita ini ada yang 80 tahun puji Tuhan, umur panjang. 60 tahun puji Tuhan, masih umur panjang. Tapi ada yang 30 selesai, 20 selesai, bahkan baru lahir sudah selesai. Saya mau katakan, ketika saudara mati, saudara mau pilih mana? Surga atau neraka? Pekerjaanmu boleh mau sukses, itu bagus, itu cuma bonus, tapi tidak mengalami keselamatan. Buat apa? Pekerjaanmu boleh mau sukses, tapi tidak mengalami surga. Buat apa? Bahkan karirmu semakin hari semakin meroket, tapi tidak mengalami keselamatan. Buat apa? Karena di dalam Markus, saudara, dalam Injil Markus, dia berkata begini. Dalam Markus 8 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Makanya pertobatan itu terjadi ketika kau menjadi ciptaan yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan sudah pasti akan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Baru-baru tadi Tuhan dengar firman Tuhan. Saudara ingin diberkati Tuhan sama seperti Abraham, berlimpah-limpah. Ketika kau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau juga pasti akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Asalkan engkau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bahkan
baru-baru umat Kristiani merayakan hari Paskah. Paskah bukan cuma sekedar untuk Paskah, bukan. Bukan cuma sekedar pawai Paskah. Bukan cuma sekedar ada bawa-bawa obor Paskah. Tapi saya mau katakan, yang utamanya engkau hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Kehidupan lamamu engkau tinggalkan semuanya. Segala dosa, tentang kelakuan besar, tentang kejahatan, kasih buang semua itu. Setia beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus dari surga, dia datang ke dunia agar supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan baik. Waktu Yesus ditangkap ini, waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, waktu Yesus ditangkap, dia sudah tahu, Yesus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan dihajar, bahkan dia akan disiksa mati di atas kayu salib. Tapi pertanyaan saya sederhana, kenapa Yesus tidak lari? Padahal Yesus sudah tahu ini, kalau saya pribadi, kalau kita sudah tahu kita akan lari. Karena sebelum dia ditangkap, Yesus berdoa, dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa dan lalu berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia merasa ada ketakutan. Walaupun dia Tuhan, dia mengosongkan dirinya menjadi 100% sama seperti saya dan saudara. Kenapa dia takut? Karena dia manusia. Tapi dia sudah tahu dia akan dieksekusi. Coba lihat waktu dia ditangkap, saudara. Waktu Yesus ditangkap, setelah ditangkap, Yesus dihajar habis-habisan. Cambuk yang dihajar itu bukan cambukan biasa. Di ujung cambukan itu ada besi yang bertajam-tajam yang begitu sangat-sangat tajam. Jadi setelah dia dihajar, saudara, itu ujungnya, ujung besi yang ujungnya itu tercacat di tubuhnya Yesus. Ketika ditarik, daging-dagingnya Yesus itu keluar semua. Saudara, ketika keluar bukan cuma sekedar sampai di situ, dia dipakaikan mahkota duri. Bukan cuma sekedar dipakaikan, tapi ditancap di atas kepala. Nah, saudara, ketika dia dihajar, sudah pasti seluruh tubuhnya itu mengalami luka. Mukanya itu, saudara, kalau saudara mau baca, itu sebenarnya ada pada laut. Menurut ilmu kedokteran, menurut ilmu kedokteran, saudara, orang kalau kehabisan darah sudah pasti akan mati. Tapi kenapa Yesus tidak mati? Kita harus tahu bahwa dia adalah Tuhan. Walaupun dia berkenosis jadi 100% jadi manusia, kita harus tahu bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus, Roh yang menghidupi, Roh sumber kebenaran itu, Roh Kudus sumber mujizat. Makanya Yesus nggak bisa mati, walaupun dia sudah dihajar habis-habisan. Tapi saya mau katakan sebelumnya, saudara percaya perkataan Yesus mengandung kuasa, amin? Amin. Saudara percaya perkataan Yesus mengandung mujizat, amin? Amin, amin, amin. Setiap Yesus sembuhkan, saudara, banyak orang, itu banyak orang sembuh lewat perkataannya Yesus. Bahkan bukan cuma sampai di situ, alam pun, saudara, tunduk kepada perkataan Yesus. Yesus cuma bilang diam, tenanglah. Seketika itu alam itu diam dan tenang. Bukan cuma sampai situ, Lazarus 4 hari sudah mati. 4 hari mati itu sudah busuk itu mayat itu. Seluruh organ tubuhnya itu sudah rusak semua. Tapi Yesus hanya ngomong, Yesus hanya bicara, Lazarus keluarlah. Seketika Lazarus keluar. Bahkan modal apa? 5 roti 2 ekor ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Zaman dulu, saudara, orang-orang Yahudi itu dalam rumah tangga bukan cuma 1, 2, 3 anak, bukan, lebih dari itu. Jadi saudara boleh simpulkan ada berapa banyak mereka waktu itu. Ada banyak sekali, sayang, ada puluhan ribu orang. Modalnya apa? 5 roti 2 ekor ikan. Secara matematikanya tidak masuk akal memberi makan puluhan ribu orang. Tapi itulah Tuhan, ya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah masuk di akal, sanggup memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Nah, saya mau katakan untuk saudara, waktu Yesus dihajar habis-habisan, seluruh tubuhnya itu luka-luka parah. Bisa
Bisa-bisa saja ini Yesus, perkataan Yesus ini mengandung kuasa. Bisa-bisa saja ini Yesus berkata begini, dalam sekejap seluruh tubuhku itu normal kembali. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak melakukannya? Karena tujuannya adalah salib. Bisa-bisa saja ini Yesus berkata begini, seluruh tubuhku yang sudah luka, yang sudah rusak, normal kembali. Tapi Yesus tidak melakukan. Kenapa? Karena golnya itu adalah salib. Makanya setelah dia pikul salib dihajar, pikul lagi dihajar. Bahkan serta gantung di atas kayu salib, saudara, serta gantung di atas kayu salib, Yesus tidak bisa mati. Pas sudah dipaku tangan kanan, tangan kiri, Yesus tidak bisa mati. Dia mati nanti kapan? Dari jam 9 saudara pagi sampai jam 3 sore, waktu dia disalib. Nanti ada hubungan dengan yang di sorga. Waktu Yesus berkata apa? Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Pada saat itulah Yesus mati. Kalau Yesus jangan ngomong seperti itu, Yesus tidak bakalan mati. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan Allah kita. Makanya Yesus tidak bisa mati. Ketika dia mati, waktu ada hubungan dengan yang di sorga. Tapi ini yang bisa menggetarkan ini iblis. Sebelum Yesus berkata begitu, sebelum Yesus berkata begitu, saudara, ini yang menghancurkan iblis. Yesus bilang apa? Di atas kayu salib, sudah selesai. Kata sudah selesai itu artinya pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sudah terjadi dengan sangat amat sempurna. Makanya saudara, Yesus nyana bilang, oh kita sudah bayar uang muka, nanti mau dibayar DP cicilan 3 bulan. No, Yesus nyana berkata, jika kita sudah bayar tanda jadi, nanti mau dibayar DP sisa-sisa. Bukan seperti itu. Yesus nyana bilang, kita sudah bayar setengah, nanti mau dibayar DP setengah. Nyata saudara, tapi firman Tuhan berkata, kamu, saya dan saudara, semua kita di tempat ini telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Oleh sebab itu saya mau katakan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Satu lagi, jangan pernah main hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah main hitungan dengan saudara. Muliakan Tuhan, jadilah ciptaan yang baru, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita itu terbatas. Hidup kita itu sama seperti uap. Uap kelihatan pertama, udah mulai gagah, seketika itu cuma hilang. Orang hidup di dunia ini lama. Oleh sebab itu saya mengatakan, dengan sisa-sisa semua hidup kita di tempat ini, mari kita tetap selalu berjuang bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, agar supaya saudara ingin melihat keberhasilan terjadi dalam kehidupan saudara, ingin diberkati sama seperti Abraham berlimpah-limpah. Cari Tuhan, muliakan Tuhan, amin. Jadilah ciptaan yang baru, agar supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, saya rindu kita baca saudara di dalam Roma. Cuma satu ayat, Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara ingin mengalami keselamatan, amin. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh katakan amin. Maka keselamatan itu akan menjadi bagian hidup. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tuhan memberkati seluruh masyarakat yang ada di Pasar Bandung. Haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus.